Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang bocah kusam bernama Jin Tai. Ini wajahnya, di mana dia bersama anak-anak lain sedang berada di sebuah lembaga yang sepintas terlihat semacam panti kumuh. Padahal mereka semua adalah korban penculikan oleh para gangster yang tergabung dalam sindikat perdagangan organ manusia. Di sisi lain, tengah bersiaga sekelompok pasukan bersenjata lengkap di bawah pimpinan Inspektur Ming. Ini orangnya yang pada saat itu mereka telah ditugas untuk melakukan penggerbekan terhadap kepala gangsternya, sekaligus membasmi keberadaan sarang sindikat berkedok panti asuhan anak tersebut. Sebagai spesialis menembak jarak jauh, Ming mulai mengincar posisi target dari jarak ribuan meter dengan senjata snipernya. Namun tanpa diduga ternyata keberadaannya diketahui oleh Jin Tai kecil, yang untuk melakukan itu dia cukup hanya dengan menggunakan teropong dari lubang sebuah sebotol kaca bekas. Mengetahui bakat istimewa yang dimiliki Jin membuat Ming tercengang dan seketika ia teralihkan dari target aslinya hingga tiba-tiba Jin ditarik paksa oleh para penjaga di sana untuk segera dilakukan proses pengambilan jantungnya. Spontan Ming pun terkonsentrasi untuk menyelamatkan Jin terlebih dahulu, sementara ketika membidik bos gangster itu tiba-tiba bidikannya meleset dan keberadaan pasukannya pun diketahui tim penjaga di sana sehingga pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi. Di tengah gejolak pertempuran, Ming berhasil menyelinap masuk ke dalam ruangan di mana Jin akan dibedah, dan dengan begitu mudahnya ia pun mampu melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana. Kendati Jin terselamatkan, namun misi tersebut tetap saja dianggap gagal karena bos gangster yang sejatinya harus jadi prioritas justru kini telah berhasil kabur. Dari kegagalan tersebut berujung pada kemarahan sang kapten yang sekonyong-konyong menghukum Ming dengan cara menurunkan dia dari jabatannya. Vonis yang terlalu cepat membuat Ming sangat kecewa, meski di sisi lain dia juga tak mungkin melawan keputusan atasannya tersebut. Namun setidaknya Ming masih terobati dengan sosok Jin yang bisa ia didik hingga menjadi seorang sniper profesional. Setelah 10 tahun berjalan, Jin yang kini sudah terlihat gagah dan dewasa ditunjuk untuk ikut seleksi di Akademi Sniper Elite Hong Kong. Selain Jin, satu anak adopsi Ming yang lain juga ikut pada pendidikan tersebut. Dia bernama Mei, ini rarainya. Selama berjalan beberapa pekan diketahui jika Mei memang memiliki kemampuan lebih. Sayangnya karakter dia terkesan egois dan licik, bahkan suka menghalalkan segala cara demi mencapaikan misinya. Sementara sifat dari Jin sendiri hampir mirip dengan Ming, yang dengan ini maka Ming pun memilih Jin sebagai pewaris senjata sniper miliknya. Berawal dari situ maka persaingan antar dua bakal jagoan sniper ini pun terus berlangsung hingga di akademi itu diadakan semacam ujian akhir yang pesertanya diambil dari 10 orang siswa terbaik, di mana dari sekian banyak peserta tersebut hanya Jin dan Mei lah yang dinyatakan lulus. Hingga pada suatu saat ketika akan dilakukan operasi penggerbekan terhadap komplotan gangster yang sama, Ming lantas menjadikan momen ini sebagai penebus atas kegagalannya pada 10 tahun yang lalu, yang dalam hal ini Jin secara diam-diam ditunjuk untuk memimpin langsung misi tersebut tanpa melibatkan seorang Mei dalam pasukannya. Singkatnya, Jin bersama pasukan sudah berada di markas musuh. Sesaat kemudian sebuah laporan didapatkan bahwa keadaan di sana sudah kosong, dan informasi ini sontak membuat sang kapten curiga akan adanya seorang pengkhianat yang mengakibatkan pihak musuh bisa menghindari setiap operasi dengan begitu mudah. Tak berselang lama di layar monitor terlihat Jin bersama pasukannya diserang habis-habisan oleh musuh, yang meski demikian sang kapten memaksa Jin untuk tetap melanjutkan misinya sendirian. Sejalan dengan itu tiba-tiba saja monitor di ruangan pantau padam. Alhasil Jin bergerak seorang diri tanpa adanya instruksi, tetapi setelah monitornya kembali menyala terlihat Jin masih hidup, lalu memutar ulang rekaman kamera pemantau di saat ia baru saja berhasil menghabisi semua musuhnya.
Karena terlanjur kagum atas kehebatan Jin, lantas sang kapten menyuruhnya agar sekalian mencari tahu soal adanya indikasi pengkhianatan tadi, hingga ditemukanlah sebuah laptop yang berisi tentang data transaksi jual beli organ manusia. Namun yang sangat mengejutkan adalah ternyata Inspektur Ming berada di dalam data tersebut. Ming yang terkaget-kaget segera mengklarifikasi bahwa semua ini adalah jebakan belaka, namun tak seorang pun di sana yang mempercayainya, sehingga sang kapten terlihat seperti bermaksud menembak Ming. Baru di situ Mei bereaksi untuk membelanya, dan di saat itu pula kekacauan pun terjadi. Di saat Jin kembali ke markas, sang kapten ditemukan telah bersimbah darah. Hanya saja ia masih sempat memberitahu Jin tentang pembelotan yang dilakukan oleh Ming dan Mei. Memang awalnya Jin tak serta-merta mempercayai itu, hingga tiba-tiba saja ia ditodong oleh Ming dari belakang, lalu disusul serangan dari Mei yang sejatinya sudah sangat membenci Jin sejak lama. Setelah Jin yakin dengan semua yang telah kapten katakan tadi, maka ia pun tak tinggal diam dan akhirnya secara terpaksa harus melumpuhkan ayah dan saudara angkatnya tersebut dengan tembakan. Namun sungguh naas, di luar sana terlihat dua anggota gangster muncul dengan bazooka yang siap diluncurkan dan... Ya, markas para sniper itu pun luluh lantah dalam seketika, hanya menyisakan seorang Jin Tai saja. Singkat waktu, 8 tahun pun berlalu. Diketahui kehidupan Jin saat ini memang berubah sangat drastis, di mana ia hanya menyandarkan hidup pada hari sekedar menjual barang rongsokan, yang itu pun harus dikumpulkannya dari pagi buta bahkan hingga larut malam. Diceritakan pada suatu malam ketika ia dikacaukan dengan kedatangan seorang bocah yang tiba-tiba memanggilnya sebagai ayah, dan ternyata bocah bernama Feng ini tengah dikejar oleh beberapa orang preman parkir karena telah mencuri uang mereka. Alhasil Jin yang tak tahu apa-apa pun harus jadi sasaran kemarahan preman-preman tersebut. Bahkan selain memintanya duit kembali, mereka juga menguras paksa isi dompet Jin sampai benar-benar koredas. Setelah kejadian itu, Jin lantas memaksa Feng menemui ibunya yang berprofesi sebagai PL ekstra kacang rebus di sebuah bar. Bahkan Jin sempat juga ditawari mencicipi menu tersebut. Namun karena ia tak mau, maka sebagai gantinya ibu muda cantik bernama Li ini pun menyerahkan Feng untuk Jin diperkerjakan sampai semua hutangnya lunas terbayar. Dengan kehadiran Feng, bukannya Jin merasa terbantu, yang jelas malah sering mendapat kejadian sial seperti ini, sehingga berdampak juga pada penghasilannya yang semakin hari semakin minim saja. Namun meski demikian, Jin tetap peduli dengan membelikan Feng buku bacaan anak, karena ia tak tahu padahal si Feng ini seorang buta huruf. Di sisi lain, Li melihat ketulusan Jin dalam merawat Feng. Sebagai balas budinya dibuatkanlah sebuah jamuan makan untuk Jin. Di situ Li menjelaskan bahwa si Feng ini bukanlah putra kandung, melainkan anak dari kakak perempuannya yang mati karena overdosis. Nah, untuk melunasi hutang-hutang almarhum sekaligus menghidupi Feng selama ini, Li terpaksa memilih menjadi gadis bar yang siap merentalkan kukumulannya di sana. Esoknya ketika Feng sedang asik belajar, tiba-tiba saja ia membuka karpet penutup lantai di mana terdapat seperangkat sniper berdebu yang setelah disimpan Jin 18 tahun lalu tak pernah dibukanya lagi. Dan gegara ulas si Feng ini, Jin langsung teringat akan kematian Inspektur Ming dan Mei hingga terbawa ke dalam mimpinya. Begitupun terbangun, Jin dikagetkan oleh Feng yang membawakannya jajanan dan segerpok uang. Jin yang masih lulungu pun spontan menuduh Feng telah kembali mencuri. Padahal semua itu Feng didapatkan dari hasil mendonorkan darah yang ia sempat membaca tulisan spanduknya pada tempo hari. Menyesali apa yang baru saja ia lakukan, Jin langsung menyusul Feng yang sudah melangkah cukup jauh untuk dibawa pulang. Namun tiba-tiba, ya, sekelompok orang datang dan membawanya pergi dari sana dalam sekejap.
Beralih ke tempat lain di mana diperlihatkan sosok Inspektur Ming yang ternyata masih hidup. Konon pas ledakan dahsyat di markas sniper kala itu, nyawanya berhasil terselamatkan oleh Mei atas bantuan para dokter sindikat. Hanya saja luka tembak di bagian jantung Ming diwajibkan untuk melakukan transplantasi jantung secara rutin, yakni setiap 3 tahun sekali. Dan ketika hal itu harus dilakukan segera untuk kesekian kalinya, Ming lantas menugas anak angkat lainnya bernama Long, ini babangusnya, untuk mendapatkan tipe jantung persis dengan yang dibutuhkan. Dan satu-satunya orang yang memiliki jantung dengan tipe tersebut yaitu si Feng. Di saat yang sama, Jin mendatangi klinik yang ada spanduk tulisan donor darahnya. Tadi diam-diam ia memeriksa file arsip di ruang dokter hingga diketahui bahwa Feng memang baru saja berdonor darah di sana. Dan yang mengejutkan adalah bahwa si Feng ini memiliki golongan darah langka yang biasanya sangat dicari para sindikat. Dengan cara berkamuflase sebagai karyawan klinik, Jin lantas pergi menuju ruang bedah karena ia yakin jika Feng sudah berada di sana untuk diambil jantungnya. Setiba di ruangan tersebut hanya ada dokter saja. Dia yang mulai curiga dengan Jin pun langsung menyuntiknya dengan obat bius. Dan ternyata dokter ini adalah dokter yang sama seperti ketika Jin akan mengalami kejadian serupa pada 18 tahun yang lalu. Situasi terbalik setelah Jin berhasil mematahkan tangan si dokter dan mendesak tentang keberadaan Feng saat ini. Namun tiba-tiba... Ya, dari nama yang muncul pada telepon si dokter dapat dipastikan bahwa ternyata Mei sedang mengancam pergerakan Jin dengan tembakan jarak jauhnya. Setelah susah payah menghindari bidikan Mei, Jin dihadapkan pula dengan beberapa anggota gangster lainnya, termasuk yang terakhir masih saudara angkatnya sendiri yaitu Long, hingga keduanya pun bertarung demi mempertahankan prinsip hidup mereka masing-masing. Sambil tertatih-tatih, Jin berhasil kabur menuju rumahnya, sementara Lia mengetahui keadaan tersebut langsung menangani luka-luka Jin, sehingga pada malam itu juga ia bisa merasakan sakit di tubuhnya perlahan semakin membaik. Mengetahui Feng telah diculik, Li benar-benar dibuat syok, bahkan ia sempat mau melapor polisi, namun dengan tegasin mengatakan bahwa itu akan sia-sia saja sebab pada kejadian ini tercium ada aroma konspirasi pihak penguasa juga. Maka dari itu Jin berjanji untuk mengatasi dengan cara dia sendiri. Usai bersiap, Jin lantas mengutus Li untuk berpura-pura menggadaikan kalung yang berhasil dijamretnya semalam dengan tujuan agar Long atau si pemilik kalung tersebut terpancing keluar. Dan ya, strategi itu berjalan dengan mulus, bahkan dalam sekejap Long pun berhasil dibuat tak berkutik. Namun alih-alih mau menunjukkan Jin tempat di mana Feng disembunyikan, Long malah membawanya ke ruangan lain, yaitu sebuah ruang operator yang tanpa ia duga jika keputusan itu akan berujung petaka bagi dirinya sendiri. Di sisi lain, kesempatan ini justru membuka celah bagi Jin untuk memindahkan aset keuangan para sindikat ke dalam rekeningnya, di mana aksi tersebut benar-benar membuat Mei dan gengnya getar-getir, sehingga mereka sepakat untuk menyerahkan Feng asal semua uang mereka dikembalikan. Tepat di atas sebuah gedung yang terbengkalai, Mei nampak sedang mengawasi umpannya, yaitu Feng yang sudah dalam posisi duduk terikat. Tak lama Li datang menghampiri sambil membawa flash disk berisi pin rekening milik Jin sesuai kesepakatannya. Setelah diketahui jika yang datang bukanlah Jin, maka situasi pun mulai tak kondusif karena di satu sisi Mei harus menahan tembakannya untuk memastikan Feng tetap hidup, sehingga dengan terpaksa ia harus mengandalkan anak buahnya untuk menghadang langkah Li dan Feng yang berusaha kabur. Di sisi lain, Jin membuktikan skillnya sebagai seorang sniper profesional, di mana satu persatu peluru yang dilesahkannya berhasil menyasar ke semua anak buah Mei, sampai kemudian Mei sendiri harus turun tangan untuk membawa Li dan Feng keluar area tembakan Jin.
Akibatnya Jin harus berpindah tempat untuk mengatur ulang posisinya, meski kemudian ia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika salah perhitungan sedikit saja, maka Feng lah yang nantinya akan tewas tertembak. Beruntung kursi yang sedang Feng duduki saat itu mengingatkan Jin pada kursi yang sempat menghempaskan tubuh Feng sebelumnya, maka dari situ Jin pun kemudian memilih per kursi tersebut untuk dijadikan sasaran tembakannya. Dan usai kejadian itu, Li bergegas membawa Feng pergi, namun sungguh naas dia malah bertemu dengan Inspektur Ming dan bertemu ajalnya di sana, sementara Feng dibawa hidup-hidup untuk segera diambil jantungnya. Sesaat ketika operasi pembedahan sedang dilakukan, Jin yang tak menginginkan ini terjadi pun terus berupaya melakukan penyelamatan. Alhasil Ming menggerakkan para sniper kepercayaannya untuk melakukan perlawanan di bawah komando darinya. Akan tetapi betapapun mereka unggul dalam jumlah serta terus diberi instruksi dari sang maestro, tetap saja semua itu tak cukup menandingi bakat alami yang dimiliki oleh Jin yang pada akhirnya dapat mengalahkan mereka semuanya dengan cukup mudah. Setelah bertahun-tahun lamanya, baru kali ini ia bisa bertatap muka langsung dengan Ming seperti dulu, dan dengan tanpa rasa takut, Jin melucuti semua kehebatannya, seolah membiarkan dirinya ditembak oleh ayah angkat sekaligus mantan gurunya tersebut. Dan benar saja, tembakan Ming tak cukup menghalangi Jin untuk terus berjalan menggendong Feng, persis seperti yang Ming lakukan ketika menyelamatkan nyawanya dulu. Yang ada, malah Ming merasa malu sendiri dengan perbuatannya, sebelum kemudian ia pun akhirnya tewas karena penyakit jantungnya tak tertolong. Setelah semua selesai, Feng yang sebatang kara pun kini hidup dan dibesarkan bersama Jin, si pemulung rongsokan berhati mulia yang sudah dianggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jabatan dan penghasilan bukan untuk dibanggakan, karena yang akan menyelamatkanmu hanyalah nilai kepedulianmu. Saya John, mewakili direksi bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Kukumul Racing Cikurubuk. Cuau, 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 cuau.